Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali tentang Object Oriented Analysis and Design, di mana OOAD ini sudah dijelaskan pada beberapa video sebelumnya. Ada 4 video yang membahas tentang OOAD. Kita sudah mendiskusikan terkait beberapa hal, terkait Object Oriented secara umum begitu, dan kemudian instrumen yang kita gunakan untuk melakukan proses analisis dan desain. Dalam hal ini menggunakan diagram UML. Pada beberapa video saya juga sudah menjelaskan terkait bagaimana membuat beberapa diagram. Salah satunya adalah kelas diagram, kemudian menyusul use case diagram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus ke masih pada use case diagram. Nanti akan kita lihat beberapa agenda yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini masih akan membahas tentang use case diagram, namun kita fokus pada notasi include dan extend pada use case diagram, kemudian activity diagram, dan state diagram. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita masih membahas tentang use case diagram, namun kita fokus pada notasi include dan extend. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menggambarkan begitu atau memvisualisasikan use case diagram. Ya, seperti kita ketahui pada video sebelumnya ada 2 use case untuk sistem perparkiran yang kita buat sebelumnya begitu dengan melibatkan 1 aktor. Jadi seperti yang dapat kita lihat pada slide ini begitu, di sebelah kanan saya ada use case diagram dengan staf parkir sebagai aktor dan 2 buah use case, yaitu use case kendaraan masuk dan use case kendaraan keluar. Nah, di situ ada notasi include begitu ya. Nah, kita perlu tahu kapan begitu kita menggunakan notasi include ini pada use case diagram. Nah, penjelasannya bisa Anda lihat bahwa notasi include itu digunakan jika sebuah use case harus dilakukan sebelum use case berikutnya dilakukan. Nah, kalau kita lihat pada kasus sistem perparkiran bahwa sebuah kendaraan itu harus masuk terlebih dahulu sebelum dia dapat keluar. Nah, kemudian kita bisa tambahkan notasi include gitu pada use case tersebut. Kemudian menyusul notasi extend. Secara notasi sama dengan notasi include begitu. Maksud saya adalah bentuknya. Nah, namun tentu secara kegunaan sedikit berbeda. Notasi extend digunakan jika sebuah use case dapat melakukan use case lain sebelum use case tersebut selesai dilakukan. Misalnya saja, saya tidak menggunakan contoh sistem perparkiran karena pada case sistem perparkiran tidak diperlukan notasi extend begitu dalam use case diagramnya. Nah, contoh lain misalnya pada sistem ATM. Pada sistem ATM kita memiliki 2 buah use case misalnya, yaitu use case cek saldo dan use case mengambil uang gitu. Nah, untuk melakukan pengambilan uang kita sebetulnya tidak harus melewati use case cek saldo terlebih dahulu. Nah, pada saat seperti itu Anda bisa menambahkan notasi extend karena kita tidak perlu menunggu use case cek saldo selesai sebelum melakukan use case pengambilan uang gitu. Nah, kembali lagi ke contoh sistem perparkiran yang dari awal kita gunakan sebagai contoh begitu. Untuk use case diagram Anda bisa buat seperti contoh di sebelah kanan saya begitu ya, untuk use case sistem perparkiran. Selanjutnya, seperti yang telah saya jelaskan pada agenda kali ini, bahwa salah satu yang akan dijelaskan adalah activity dan state diagram. Kita akan melihat bagaimana activity diagram itu
dibangun, begitu pula dengan state diagram. Tentu sebelum dapat membangun activity diagram dan state diagram, kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik masing-masing daripada kedua diagram ini. Pada dasarnya, activity dan state diagram logikanya sama dengan flowchart gitu, untuk menjelaskan aktivitas dan kondisi-kondisi tertentu. Akan kita lihat bagaimana penggunaannya secara detail pada slide berikutnya. Pada slide ini akan dijelaskan beberapa keterangan begitu ya tentang activity dan state diagram. Bisa kita lihat bahwa activity diagram dibuat berdasarkan use case diagram. Artinya activity ini mengacu begitu seberapa banyak jumlah use case yang terlibat dalam sebuah use case diagram, sejumlah itulah activity diagram harus kita buat juga gitu. Dan tentu saja seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa use case diagram itu kan menggambarkan pola interaksi ya, jadi bukan aktivitas gitu. Nah, dalam kesempatan ini kemudian tentu kita dapat mendetailkan aktivitas-aktivitas yang melekat begitu pada use case. Nah, sementara untuk state diagram itu diambil atau mengacu kepada kelas diagram gitu. Nah, di sini Anda bisa bedakan bagaimana ketika kita membangun activity diagram dan bagaimana ketika kita membangun state diagram. Sekali lagi bahwa activity diagram mengacu kepada use case, sementara state diagram mengacu kepada kelas diagram gitu. Ya. Jumlah state diagram harus sesuai dengan jumlah kelas, sama tadi dengan activity diagram gitu. Nah, namun untuk state diagram seperti kita ketahui karena dia mengacu kepada kelas dan kelas itu terdiri dari bermacam-macam jenis begitu. Nah, untuk seberapa banyak state diagram yang kita buat itu mengacu kepada hanya kelas induknya saja. Jadi bukan kelas turunannya. Nanti saya akan ingatkan kembali kelas diagram yang kita sudah buat begitu pada sistem perparkiran. Baik, kita mulai untuk menggambarkan activity diagram. Nah, namun sebelum itu ada hal-hal yang perlu Anda ketahui. Ya, tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa logika activity diagram itu sama dengan logika flowchart sebetulnya. Jadi menggambarkan aktivitas yang mengacu kepada use case diagram. Nah, tentu activity diagram ini juga melibatkan notasi-notasi begitu ya. Jadi notasinya Anda bayangkan dulu karena saya belum kemudian memvisualisasikan bentuk begitu ya atau notasi-notasi pada activity diagram. Nah, namun salah satu bentuk daripada activity diagram adalah rounded corner box begitu. Nah, di dalam rounded corner box ini kita dapat merepresentasikan semua aktivitas yang dilakukan oleh aktor ya, dan semua dijelaskan dalam kata kerja. Begitu. Nah, sementara kata-kata pada transition line, jadi artinya ada bentuk rounded corner box dan kemudian ada transition line atau garis panah begitu, di mana transition line di sini menggambarkan state atau status. Nah, sementara tadi rounded corner box menggambarkan aktivitas. Nah, status digambarkan oleh sebuah atau beberapa kata di mana bahwa kondisi sebuah kelas atau objek itu bisa dipantau atau bisa direcord oleh sistem begitu. Jadi pada saat kondisi demikianlah kita menggambarkan kondisi itu dalam kondisi sebuah kelas maksud saya. Nah, selanjutnya kita saksikan bersama-sama begitu bagaimana activity diagram yang kita ambil dari use case diagram pada slide berikutnya.
Nah, kita bisa lihat tadi seperti yang saya jelaskan, use case diagram ini adalah use case diagram yang sudah kita buat untuk sistem parkiran gitu. Nah, dari use case ini kita generate begitu menjadi activity diagram, di mana pada penjelasan di activity diagram bahwa aktivitas begitu, aktivitas kita ambil atau kita visualisasikan dengan menggunakan kata kerja begitu, dan itu kita masukkan ke dalam rounded corner box begitu. Baik, saat ini kita akan membangun activity diagram. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa kita mengacu kepada use case diagram yang sudah kita buat, dan kita tetap pada contoh kita sebelumnya, yaitu sistem perparkiran. Nah, dari dua use case ini, yaitu use case kendaraan masuk dan use case kendaraan keluar, artinya kita perlu membuat dua buah activity diagram. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membuat satu activity diagram berdasarkan use case kendaraan masuk. Kita sama-sama lihat di sini bahwa tadi dijelaskan dalam rounded corner box itu menjelaskan tentang aktivitas, ya. Dan kalau Anda ingat pada penjelasan saya sebelumnya bahwa use case diagram itu menggambarkan pola interaksi, ya. Jadi bukan aktivitas. Jadi aktivitasnya sebetulnya ada di dalam pola interaksi ini masing-masing. Jadi ibaratnya kalau use case kendaraan masuk kita breakdown begitu, ada aktivitas-aktivitas detail. Nah, aktivitas-aktivitas detail inilah yang kita akan coba gambarkan pada activity diagram. Nah, di mana aturannya bahwa di dalam transition line itu adalah state-nya gitu atau kondisinya. Jadi kendaraan untuk use case kendaraan masuk, maka activity-nya adalah mengentry nomor polisi. Tetapi diawali dengan kondisi kendaraan menunggu terlebih dahulu. Nah, baru dilakukan proses mengentry nomor polisi. Nah, setelah itu nomor polisi telah di-entry, itu adalah kondisinya. Terus mencetak tiket, kemudian ketemu dengan kondisi kartu masuk telah dicetak, kemudian aktivitasnya adalah membuka portal misalnya, kemudian portal terbuka, kemudian menutup portal aktivitasnya, dan kondisi terakhir adalah portal tertutup dan kendaraan masuk area parkir. Nah, untuk selanjutnya Anda dipersilakan untuk melanjutkan activity diagram untuk kendaraan keluar gitu ya, sebagai latihan begitu agar Anda piawai untuk membuat activity diagram. Kemudian kita masuk pada diagram selanjutnya, yaitu state diagram. Tadi seperti penjelasan di depan bahwa logikanya sama dengan flowchart, tetapi memang fungsinya yang berbeda. Dan lagi-lagi bahwa state diagram mengacu kepada kelas diagram begitu. Sebelum kita menggambarkan, kita perlu tahu beberapa hal umum terkait state diagram, bahwa state diagram itu kebalikan dengan activity diagram, ya, bahwa di mana pada rounded corner box, kalau di activity diagram itu adalah menggambarkan aktivitas, sementara pada state diagram menjelaskan sebuah kondisi atau status dari kelas yang sedang digambarkan state diagramnya. Nah, sementara kata-kata pada transition line adalah menggambarkan status begitu dari kelas-kelas yang terlibat dalam aktivitas kelas yang sedang kita fokuskan. Nah, mudah-mudahan sampai di sini Anda tidak terbalik-balik begitu ya antara kelas dan state diagram. Nah, pada kesempatan kali ini masih sama, saya akan mengambil contoh kelas diagram yang sudah kita pernah buat begitu. Nah, akan ada status parkir begitu dalam kondisi kendaraan sudah masuk begitu ya. Yang menarik daripada status kendaraan parkir adalah bahwa setelah
kendaraan dinyatakan pada kondisi parkir, kendaraan tersebut bisa move begitu, melakukan aktivitas berputar-putar, misalnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengakomodir kondisi tersebut? Kita bisa akomodir dengan ada satu loop begitu yang menandakan bahwa pada saat kendaraan diparkir, kendaraan memungkinkan untuk berpindah tempat begitu. Nah, selanjutnya keterangan yang lain adalah bahwa status digambarkan oleh sebuah atau beberapa kata di mana bahwa kondisi sebuah kelas atau objek itu bisa dipantau atau direcord. Ya. Hal ini hampir sama dengan activity diagram pada penjelasan sebelumnya. Baik, kita sama-sama mencoba menggambarkan state diagram begitu. Tadi bahwa kita ketahui untuk menggambarkan state diagram, kita mengacu kepada kelas diagram yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Logikanya sama dengan activity diagram, serta notasinya juga hampir sama dengan activity diagram gitu. Nah, seperti kita lihat di sebelah kiri saya, pada kelas diagram ini terdapat 4 buah kelas induk begitu yang kemudian diacu begitu oleh state diagram. Seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa state diagram hanya mengacu pada kelas induk saja dan bukan kelas turunan. Jadi untuk kelas kendaraan, mobil dan motor tidak kita hitung gitu. Begitu pula dengan tiket masuk dan tiket keluar. Ya. Jadi kita hanya melihat ada 4 buah kelas yang akan kita buatkan state diagramnya, yaitu kendaraan, tiket, gardu, dan staf parkir. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan saya ada state diagramnya, di mana sudah disampaikan bahwa pada transition line ini menggambarkan aktivitas, sementara pada rounded corner maksud saya menggambarkan kondisi begitu. Nah, aktivitas pertama dari kelas kendaraan, ini adalah state diagram untuk kelas kendaraan, adalah kendaraan datang begitu, kemudian kondisinya menunggu untuk cetak tiket masuk, kemudian tiket dicetak, portal dibuka, kemudian dilakukan ada kondisi gitu ya, kondisi parkir. Anda lihat ada pengulangan gitu ya di situ, move begitu untuk menggambarkan bahwa ketika diparkir bisa bergerak gitu ya, bisa berpindah tempat. Nah, kemudian menunggu cetak tiket keluar itu sebagai sebagai kondisinya, tiket keluar dicetak, terus membayar, portal dibuka, kemudian kondisinya adalah kendaraan sudah keluar dan kemudian portal ditutup. Nah, ini adalah salah satu contoh state diagram untuk kelas kendaraan. Saya berharap dari penjelasan saya tadi terkait 3 hal, yaitu terkait use case diagram, di mana kita fokus pada penjelasan tentang include dan extend, kemudian activity diagram dan state diagram bisa Anda pahami, bisa Anda cermati satu-satu sehingga Anda mampu begitu untuk melakukan aktivitas analisis dan desain dengan menggunakan instrumen UML, specifically menggunakan use case, kemudian activity dan state diagram. Jika kemudian dirasa masih ada hal-hal yang membingungkan, Anda bisa menghubungi saya via email yang tertera di slide pertama, baik mahasiswa Universitas Tanjung Pura maupun di luar Universitas Tanjung Pura. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.